ke pertanyaan selanjutnya Pendeta dari Budi Cahyono. Pertanyaannya masih sehubungan dengan sorga. Apakah di sorga kita dapat bertemu dengan anak, istri, padahal di sorga wujud kita telah diubah menjadi sempurna, tidak berwujud badan jasmani seperti di dunia ini. Bagaimana cara mengenalinya? Baiklah, terima kasih. Kalau dikatakan tidak berwujud badan jasmani seperti dunia ini, kita mungkin minta petunjuk Alkitab. Bagaimana keadaan kita di sorga? Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Yang diubah adalah keadaan diri kita yang tadinya kita bisa mati menjadi tidak bisa mati. Karena itulah akhir daripada maut itu, di mana kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu adalah kenyataan hidup yang kekal itu, di mana kita diubahkan kepada keadaan kita tidak bisa mati lagi. Nah, pada waktu Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden, kalau mereka tidak makan itu buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka mereka tidak akan mati. Demikian kata Alkitab. Hanya kalau mereka makan, mereka akan mati. Dan waktu Adam diciptakan, tubuhnya sungguh sempurna, Hawa pun dengan tubuhnya yang sempurna, suami dan istri, Adam dan Hawa. Nah, bagaimana dengan kerajaan sorga? Memang tidak semua tentang kerajaan sorga boleh kita bayangkan. Hanya yang dinyatakan dalam Alkitab saja. Ada satu petunjuk yang diberikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Tentang suatu progres atau perubahan yang akan terjadi yang digambarkan oleh Rasul Paulus, yang saya percaya bisa diaplikasikan juga terhadap keadaan nantinya kita di dalam sorga. Ayat yang ke-12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi karena sorga itu adalah tempat yang lebih baik, tempat yang kekal, maka apa yang lama akan berlalu, yang baru itu datang. Yang tidak sempurna di sorga itu sempurna, maka yang tadinya kita tidak bisa lakukan atau tidak sanggup lakukan dalam arti yang positif di atas dunia ini, justru di sorga kita mempunyai kemampuan yang lebih lagi, yaitu contohnya adalah dalam mengenal seseorang. Kalau sekarang kita mengenal dengan samar-samar, dalam sorga justru kita akan mengenal dengan lebih sempurna lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Terima kasih, Pendeta.